Nah, kali ini saya akan membacakan contoh dari humor. Judulnya, Balasan Tukang Sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan struktur teks anekdot. Apa saja struktur teks anekdot itu? Ya, yang pertama itu ada abstraksi, kedua orientasi, tiga krisis, empat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu yang dimaksud dengan abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apakah kalian penasaran? Ya, harus penasaran. Baik, yang pertama ada abstraksi. Abstraksi merupakan gambaran umum dari teks anekdot tersebut. Kedua, ada orientasi. Orientasi merupakan latar belakang yang ada di teks anekdot. Ketiga, ada krisis. Krisis berarti munculnya masalah pada teks anekdot tersebut. Biasanya masalah pada teks anekdot itu mempunyai ciri-ciri yaitu tidak biasa terjadi, unik ya. Sifatnya ganjil, kok aneh. Nah, itu krisis. Kemudian yang keempat ada reaksi. Nah, pada bagian reaksi itu berarti tanggapan dari masalah tersebut. Itu apa? Berarti kalau ada masalah berarti ada yang menanggapi. Nah, di bagian reaksi ini ada tanggapan, ada penyelesaian, dan yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian penutup dari teks anekdot. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Apa saja kaidah kebahasaan teks anekdot? Yang pertama itu ada kalimat langsung. Nah, ciri-ciri dari kalimat langsung itu yang pertama menggunakan tanda petik. Setelah tanda petik, yaitu yang kedua, huruf pertama setelah tanda petik menggunakan huruf kapital. Huruf ya, bukan kalimat. Kemudian antara pembicara kemudian dengan kalimat yang dilangsungkan itu ditandai dengan tanda titik dua. Jadi pembicara, setelah itu di tengah-tengahnya ada titik dua, baru tanda petik, baru kalimat yang akan disampaikan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lampau atau masa lalu. Contohnya, beberapa hari yang lalu, tadi pagi, Senin kemarin. Nah, itu contoh dari kalimat yang menyatakan masa lalu. Yang kedua, yaitu menggunakan kalimat tanya retoris. Apa itu kalimat tanya retoris? Kalimat tanya retoris merupakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Ya, contoh, apakah kamu sudah bertanya kepada malingnya? Nah, kalimat tersebut tidak usah kalian tidak usah kalian tanyakan ya. Tentu kalau seorang maling itu kan sudah mengambil barang ya, mencuri. Kalau dia diberi pertanyaan apakah kamu mengambil TV, kalau misalkan tidak sampai dipaksa, dia tidak akan menjawab ya, apalagi kalau tidak ada bukti-bukti. Ya, ibu ulangi lagi, kalimat tanya retoris merupakan kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi merupakan kata hubung. Temporal itu adalah waktu, berarti kata hubung yang berkaitan dengan waktu. Pernah belajar itu ya? Contohnya, kemudian, ketika, setelah, sebelum. Selanjutnya ada verba aksi. Kalau kalian mendengar kata verba, berarti berkaitan dengan kata kerja. Aksi berarti melakukan aktivitas. Nah, contohnya apa? Mengepel, mengambil, mencuri. Nah, itu merupakan sebuah verba yang kaitannya dengan aktivitas. Kemudian kalimat perintah. Kalimat perintah berarti kalimat yang tujuannya untuk memerintah ya. Tolong ambilkan sapu itu. Tolong buku ini ditaruh di sana. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Nah, yang terakhir ada kalimat seru. Apa itu kalimat seru? Apakah sama dengan kalimat perintah? Oh, bukan ya. Kalimat seru merupakan kalimat ungkapan hati, ekspresi diri. Contohnya, wow, amboy, wow. Oh,
Nah, itu merupakan kalimat seru. Nah, itu dia penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Kali ini saya akan membacakan contoh dari humor. Judulnya, Balasan Tukang Sayur. Membalas kentang suratmu itu brokoli-brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai, jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu semakin hari semakin pare. Kalau mau nelpon aku, mesti ke wortel. Terus terong saja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi, aku mau hidup seledri. Nah, itu dia ya, contoh dari humor. Nah, kali ini apa sih perbedaannya antara teks anekdot dan humor? Ya. Teks anekdot merupakan teks yang berisikan humor, tetapi di dalamnya mengandung nasihat, mengandung kritikan. Ya. Kenapa tidak langsung mengkritik saja? Ya, karena sifat dari teks anekdot itu mengkritik secara halus agar kritikan yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik tanpa melukai hati seseorang. Waduh. Nah, kalau humor ceritanya itu tentu lucu, kemudian sifatnya menghibur. Nah, itu ya perbedaan antara teks anekdot dan humor. Nah, itu penjelasan saya mengenai struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.